Saudara yang diberkati Tuhan, kita masih dengan tema yang sama dengan ayat tahunan Mazmur 92 ayat 14 sampai dengan 16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Di dalam Alkitab, di dalam Mazmur ada ayat yang paralel dengan ini, ayat yang berbicara secara khusus tentang orang yang tertanam, ditanam di bait Tuhan. Kalau minggu lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh senior pastor, Pastor Melan, bagaimana Allah yang menanam kita di bait-Nya. Dan kemudian apakah saudara rumput liar atau saudara pohon yang tertanam? Karena dua-duanya sama, tertanam. Dan pagi ini saya mau berbicara di bagian Mazmur yang lain yang memiliki ayat yang paralel berkaitan dengan orang yang ditanam di bait Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 84, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Plant in the house of the Lord. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8 itu berbicara tentang orang atau mereka yang ditanam di bait Tuhan. Setiap orang yang percaya harusnya adalah orang yang tertanam di bait Tuhan. Orang yang tertanam di bait Tuhan, hidup mereka pasti berbeda dengan orang lain, dengan orang yang tidak tertanam. Ada perbedaan, saudara. Dan pagi ini saya bawa khusus bunga untuk menggambarkan orang yang tertanam. Ada perbedaan yang besar antara orang yang berada di bait Allah dan orang yang tertanam di bait Allah. Ada orang yang bisa ada di rumah Tuhan, di bait Allah, tetapi belum tentu dia tertanam. Ada orang yang ada di bait Allah, tetapi dia tidak tertanam. Ada orang yang ada di bait Allah dan tertanam. Ada beda, saudara. Makanya hidup orang yang tertanam di bait Allah harusnya hidupnya sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Tapi kalau hidupnya berbeda, ada pertanyaan besar yang perlu kita jawab. Pertanyaannya adalah, apakah Anda hanya berada di bait Allah, ataukah Anda tertanam di bait Allah, di bait Tuhan? Apakah kita hanya berada di bait Allah, tetapi kita tidak tertanam? Apakah kita benar-benar tertanam di bait Tuhan? Mari kita lihat orang yang tertanam di bait Tuhan. Ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan bilang begini. Berbahagialah orang-orang yang diam, plant in the house of God. Di rumahmu
yang terus-menerus memuji Engkau. Orang yang tertanam di bait Allah pasti hidupnya pasti berbahagia. Katakan amin. Orang yang ditanam pasti hidupnya berbahagia, saudara. Karena kebahagiaan kita tidak bergantung pada keadaan, pada situasi. Kita tahu itu, saudara. Tetapi kebahagiaan kita itu bergantung atau bersumber kepada Tuhan. Bukan kepada keadaan, bukan kepada situasi, bukan kepada apa yang kita dapatkan sekarang. Apa yang mempengaruhi kita, tetapi kebahagiaan kita itu dari Tuhan. Orang yang tertanam pasti merambatkan akar-akarnya dan kemudian menyerap semua nutrisi yang dia bisa temui ketika dia tertanam. Orang yang tidak tertanam pasti dia tidak bisa menyerap nutrisi karena dia tidak tertanam. Setiap orang yang tertanam ketika dia mendengarkan firman Tuhan, pasti firman Tuhan itu mengubahkan hidupnya. Orang yang tidak tertanam, yang hanya berada di bait Allah, pasti hidupnya pasti tidak berbahagia karena dia tidak pernah belajar dan menyerap firman Tuhan. Makanya kita temukan, saudara, ada banyak orang yang sekalipun ada di gereja, tetapi ketika ada masalah, tantangan datang, pergumulan datang, mereka bukan kuat membuktikan diri mereka kuat. Tetapi ketika ada masalah, tantangan, maka hidup mereka hancur dan kacau. Karena tekanan, selain dia bisa mengeluarkan potensi, tekanan juga akan membuktikan siapa diri kita. Ketika orang yang tertanam di bait Tuhan, dia tahu dia pasti akan menghadapi tantangan. Karena semua orang pasti menghadapi tantangan. Tahun 2026 pasti semua orang menghadapi tantangan. Tidak ada yang terlepas dari tantangan. Sekalipun kita tertanam di bait Allah. Tetapi kalau kita tertanam di bait Allah, sekalipun ini digoncang balikkan, sekalipun ini dibalikkan, dia akan tetap tertanam. Orang yang berada di bait Allah, kalau dia digoncang-goncangkan, dia akan hancur, rusak, saudara. Apalagi kalau dia dibalikkan, dia pasti mati dengan sendirinya. Makanya ada banyak orang Kristen mundur dari gereja. Kenapa? Karena doanya tidak dijawab. Karena dia punya harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi jawaban yang pasti bukan itu, saudara. Bukan karena doanya tidak dijawab. Ada banyak orang yang doanya tidak dijawab, tetapi dia tetap berada di bait Allah. Jawabannya adalah karena dia tidak tertanam di bait Allah. Pastikan pagi ini engkau tertanam di bait Allah. Waktu engkau tertanam di bait Allah, engkau merambatkan akar-akarnya. Engkau tahu engkau pasti punya pergumulan, tetapi hidupmu pasti akan berbahagia. Karena engkau tahu sekalipun pergumulan, engkau akan tetap kuat, berdiri teguh. Seperti Raja Daud bilang, walau 1000 rebah di kiriku, 10.000 rebah di kananku, aku tetap berdiri teguh karena Dia Allah. Karena kebahagiaan orang yang tertanam di bait Allah, itu dia di dalam Kristus. Kebahagiaan orang yang tertanam di bait Allah itu bersumber kepada Kristus, bukan kepada keadaan kita. Pagi ini pastikan engkau tertanam di bait Allah. Ketika firman, engkau dengarkan firman, pastikan engkau menyerap firman Tuhan. Ada bagian-bagian firman yang mungkin berbicara keras di dalam hidupmu, tetapi itu bagian di mana Tuhan lagi memperkokoh, mempersiapkan engkau.
Ketika firman berbicara keras di dalam hatimu, itu sementara membentuk imanmu, membentuk kehidupanmu, membentuk kekuatanmu untuk berdiri, untuk siap menghadapi tantangan di masa depan. Karena tantangan tidak akan pernah berhenti. Tetapi orang yang kuat di dalam Tuhan, hidupnya pasti berbahagia. Coba tanya kiri kananmu, apakah hidupmu berbahagia? Senang tidak sama dengan bahagia, saudara. Beda, saudara. Ada orang yang dia makan satu hari, satu kali, tapi dia tetap mengucap syukur. Ada orang yang makan terus, tapi tidak pernah bersyukur. Ada orang yang hidup dalam kelimpahan, tetapi selalu mengeluh. Ada orang yang hidupnya berkecukupan, tetapi dia selalu memberi. Dan dia rasakan perbedaan antara orang yang tertanam dengan orang yang hanya berada di bait Allah. Kita tahu, dan saudara juga tahu maksud saya, bagaimana kita berbahagia. Sekalipun ada di lembah kekelaman, kita tetap damai itu menguasai kita. Sukacita itu bekerja dalam hati kita. Ada berkorban tetapi senang. Ada sesuatu yang hilang dari kita. Ada sesuatu yang kita relakan, kita serahkan, tetapi ada sukacita. Ada kekuatan iman. Ada damai. Ada sesuatu yang bekerja dalam diri kita. Yang membangkitkan semangat kita. Yang membangkitkan ucapan syukur kita. Itulah hak atau berkat dari orang yang tertanam di bait Allah. Berbahagialah orang yang tertanam di bait Allah. Pastikan kita tertanam supaya hidup kita berbahagia. Dan orang yang tertanam, yang kedua orang yang tertanam, mereka pasti kuat. Hidupnya pasti kuat. Mazmur 84 ayat 6, firman Tuhan bilang begini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Orang yang tertanam, pertama hidupnya pasti berbahagia. Yang kedua, orang yang tertanam hidupnya pasti kuat. Pasti, saudara. Hidupnya kuat. Kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Dan kekuatan kita yang berasal dari Tuhan itu bukanlah kekuatan yang jadi dengan sendirinya atau kita dapatkan dengan sendirinya atau tiba-tiba kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ayat ini tidak berkata demikian, saudara. Tidak hanya Tuhan yang berinisiatif untuk memberikan kita kekuatan, tetapi berdasarkan ayat ini, maka ada timbal baliknya. Kekuatan kita berasal dari Tuhan, di dalam Engkau, di dalam Tuhan. Kepada manusia, diberikan Tuhan kepada manusia yang berhasrat, desire, mengadakan ziarah. Orang-orang yang kuat, kekuatannya di dalam Tuhan, itu adalah mereka yang punya hasrat untuk Tuhan. Hasrat untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Hasrat untuk datang kepada Tuhan semakin dekat. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Punya fokus hidupnya kepada Tuhan. Hidup yang kuat adalah tentang ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Seberapa sering engkau membangun hubungan dengan Tuhan, semakin kuat hidupmu.
Karena kekuatanmu ada di dalam Tuhan, pastikan engkau selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak bisa kuat kalau kita berada di luar atau jauh dari hadirat Tuhan. Karena kekuatan di dalam Tuhan hanya bisa kita temukan, kita dapatkan itu ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Apakah engkau punya hasrat untuk berada di dalam hadirat Tuhan? Kita kehilangan kebahagiaan, kehilangan kekuatan karena kita tidak mau berada di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita sering mengandalkan kekuatan kita dibanding kekuatan Tuhan. Sama dengan pohon dan lalang minggu lalu ya. Mengandalkan. Apa yang sama dengan pohon dengan lalang? Oh sama, dua-dua mengandalkan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita kehilangan kekuatan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita dipastikan, hidup kita dipastikan akan tetap kuat. Tidak akan pernah goyah. Pastikan hidupmu, fokusmu, hasrat hatimu itu kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat terjemahan lama, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan lama Mazmur 84 ayat 6. Apakah ada Mazmur 84 ayat 6? Dalam terjemahan lama ini bilang begini saudara. Kalau saudara punya smartphone Alkitab, saudara bisa ganti terjemahannya, terjemahan lama. Firman Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ke Ka'bahmu. Hatinya adalah jalan raya ke Ka'bahmu. Semakin kita mendekat kepada Ka'bahnya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, hati kita berhasrat untuk Tuhan, maka hidup kita akan semakin kuat. Semakin kita berhasrat untuk Tuhan, semakin kita kuat di dalam hidup ini. Kalau kita lemah, coba cek hubungan kita dengan Tuhan. Coba cek apakah hati kita berhasrat dengan Tuhan atau tidak. Karena kita bisa bersaksi kepada diri kita sendiri. Bahwa kapan hari-hari, saat-saat di mana kita kuat. Bukankah saat-saat kita kuat adalah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Adalah ketika hati kita itu punya hasrat untuk Tuhan. Oh pastor, ini katu nyandak katu mau cari alasan tapi istriku lebih rohani dari kita. Jadi tapi istri itu mesti datang pak Tuhan. Torang katu sibuk wak no. Nah, biasa pria-pria kata kurang rohani. Tapi itu tidak benar saudara. Justru di dalam Alkitab, para prialah yang menjadi pondasi kerohanian keluarga. Harus para pria. Atau kemudian istri-istri bilang, dia kata tuh kepala keluarga. Jadi kepala keluarga tuh mesti bawa orang dekat dengan Tuhan. Ini bukan berbicara tentang orang per orang, 2 orang, 3 orang. Tetapi ini berbicara secara pribadi kepada diri kita masing-masing. Setiap orang percaya akan kuat ketika dia punya hasrat untuk mencari Tuhan. Hasrat untuk mencari Tuhan itu harus dibangun oleh diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk membangkitkan hasrat kita untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita mencari Tuhan. Hasrat untuk mencari Tuhan itu harus lahir dari hati kita sendiri. Saudara nggak bisa salahkan pendetamu kalau saudara nggak punya desire untuk Tuhan. Saudara nggak bisa salahkan istrimu kalau saudara nggak punya desire untuk Tuhan. Saudara nggak bisa salahkan anak istri suamimu kalau saudara nggak punya hasrat untuk mencari Tuhan. Dan saudara tidak bisa menyalahkan orang lain kalau saudara lemah ketika engkau membutuhkan kekuatan.
Saudara tidak bisa menyalahkan orang lain untuk kesehatanmu sendiri. Kita kuat kena gula karena tapi tamang-tamang. Semua drompe Coca-Cola, sisa-sisa kita kasih pak kita semua. Ya, kena gula no. Saudara nggak bisa salahkan orang lain untuk kesehatanmu. Saudara nggak bisa salahkan orang lain untuk hasrat untuk mencari Tuhan. Saudara harus membangun hasratmu sendiri, desire-mu sendiri untuk Tuhan. Fokuskan hatimu untuk Tuhan. Karena engkau akan kuat dan engkau pasti berbahagia kalau engkau cari Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau saudara punya hasrat, fokus hatimu untuk mencari Tuhan, maka dipastikan engkau akan kuat, engkau akan fokus, dan engkau akan berbahagia. Kalau kata kita fokus manusia, salah satu orang kalau fokus kepada satu hal, maka dia akan menjadi hebat di dalam hal tersebut. Satu hal saudara fokus, saudara pasti jadi hebat, jadi kuat. Fokuskan hatimu kepada Tuhan, karena dialah sumber kekuatan kita. Yang ketiga, orang yang tertanam di bait Tuhan. Orang yang tertanam di dalam bait Tuhan, di rumah Tuhan, adalah orang yang pasti dipulihkan. Orang yang tertanam, dia pasti mengalami pemulihan. Karena Tuhan sanggup memulihkan. Ayatnya yang ketujuh, firman Tuhan bilang begini. Mazmur 84 ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Apabila melintasi lembah Baka. Di dalam bahasa Ibraninya juga sama saudara, Baka juga. Baka adalah tempat yang kering, padang gurun saudara. Terjadi hujan, tetapi hujan sedikit. Baka. Dan Baka adalah tempat di mana sedikit atau tidak ada kehidupan. Baka. Setiap orang pasti akan mengalami yang namanya lembah kering. Lembah kering. Lembah di mana hampir tidak ada kehidupan. Setiap orang dalam hidupnya pasti ingin supaya hidupnya lebih hidup. Keluarganya hidup. Usahanya hidup. Pekerjaannya hidup. Masa depannya hidup. Tetapi ketika kita ada di lembah Baka, dalam kekeringan, waktu kering, dan semua orang pasti akan mengalami waktu kering, Tuhan sanggup memulihkan. Itu janji Tuhan. Dan bukan dia hanya sanggup memulihkan, tetapi firman Tuhan bilang dia pasti memulihkan. Pasti saudara. Orang ini sanggup menolong saya. Dia punya kemampuan untuk menolong saya. Pertanyaannya adalah, apakah dia mau menolong engkau atau tidak? Itu pertanyaannya. Saya menaruh harap kepada dia, karena hanya dia yang bisa menolong saya keluar dari masalah ini. Tanya dulu saudara, dia mau tolong kamu atau tidak? Tapi kalau engkau tertanam di bait Allah, maka Tuhan yang sanggup menolong engkau, Tuhan yang sanggup memulihkan,
Dia juga bersedia memulihkan kita. Banyak orang berdoa, Tuhan pulihkan karena Engkau yang sanggup memulihkan. Tuhan bilang, sorry bro. Maaf. Kenapa? Tidak tertanam di bait Tuhan. Orang yang tertanam di bait Tuhan, ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan telah siap untuk menolong dia. Bilang Jo. Tinggal bilang, Tuhan tolong. Langsung Tuhan tolong. Kiapa dang pastor, Tuhan tidak langsung tolong Jo pa kita. Tuhan tahu kan kita ada di lembah kekelaman. Karena dia menunggu engkau. Apakah engkau mau mengandalkan Tuhan? Menaruh harapmu kepada Tuhan. Atau engkau masih kuat dengan, masih kuat. Bilang saja. Dan Tuhan siap menolong kita. Orang yang ditanam di bait Tuhan adalah orang yang pasti dipulihkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu saat ini saudara ada di mana. Apakah hidupmu sekarang lagi baik-baik saja? Atau saat ini hidupmu sedang tidak baik-baik saja? Apakah engkau mungkin dulunya tertanam tetapi pada perjalanan imanmu engkau keluar dari bait Allah? Engkau tidak tertanam lagi, engkau hanya berada di bait Allah. Apakah saat ini engkau sedang bergumul, engkau ada di lembah baka, dan engkau sungguh membutuhkan pertolongan? Firman Tuhan datang kepada kita pagi ini. Dan yang perlu memutuskan atau menjawab pertanyaannya adalah diri kita sendiri. Apakah engkau benar tertanam di bait Allah atau belum? Kalau kita tertanam di bait Allah, hidup kita pasti berbahagia. Kalau kita tertanam di bait Allah, hidup kita pasti kuat. Kalau hidup kita tertanam di bait Allah, maka lembah baka sekalipun Tuhan sanggup memulihkan, merestorasi, dan menjadikan mata air hadir di sana. Dan kemudian menjadikan tempat yang kering menjadi tempat yang bermata air. Menjadikan hujan pada awal musim semi, Tuhan akan menyelubunginya dengan berkat. Artinya, belum waktunya berkat, sudah dapat berkat. Belum waktunya berbuah, buahnya sudah ada. Orang yang tertanam di bait Tuhan. Dan bukan hanya berhenti sampai di sana. Berkat orang yang tertanam di bait Tuhan. Ayatnya yang ke-8 ini menutup firman Tuhan kita hari ini. Dalam ayatnya yang ke-8 bilang begini. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Zion. Makin lama makin kuat. Semakin hari semakin hidupnya semakin berbahagia. Semakin hari semakin berjalan, hidupnya semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin dalam dia punya masalah pergumulan, hidupnya semakin diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Semakin dia berjalan, semakin dia diperkuat oleh Tuhan. Hendak menghadap Allah di Sion. Sion adalah pusat di mana Allah berada. Semakin Anda berjalan, semakin kita berjalan, semakin kehadiran Allah itu nyata dalam hidup kita. Semakin kita melangkah, semakin kita ada di dalam hadirat Allah, tertanam di bait Tuhan, maka kita semakin hadirat Allah, manifestasi Allah, kehadiran kuasa Allah itu semakin nyata dalam hidup kita. Semakin kita berjalan, semakin kita kuat hendak menghadap Allah di Sion.
Dan orang akan melihat bahwa kuasa Allah itu bekerja nyata dalam hidup kita. Ketika kebaikan Tuhan kita terima, maka kebaikan itu sebenarnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kebaikan juga itu untuk orang lain. Semakin kita tertanam, maka ada orang-orang di sekitar kita yang akan menikmati berkat Tuhan. Semakin suami tertanam, maka berkat, kebahagiaan, kekuatan, dan pemulihan itu juga jadi bagian dari orang lain. Dari istrinya, dari anak-anaknya. Semakin istrinya tertanam, maka berkat untuk menjadi kuat itu juga tertransfer kepada suami, kepada anak-anaknya. Ketika anak-anak tertanam, maka berkat, kekuatan, kehadiran Allah itu tertransfer kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya. Semakin seorang pemimpin tertanam, maka buah berkat dari dia tertanam di bait Tuhan akan dinikmati oleh orang-orang yang dia pimpin. Semakin kita tertanam, semakin manifestasi Sion, kehadiran Allah itu nyata dalam hidup kita. Mari kita tertanam di bait Allah. Tahun ini kita terus tertanam di bait Allah. Kita perkuat diri kita, perkuat hasrat kita untuk cari Tuhan. Karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita, hikmat kita. Kita bisa prediksi masa depan. Tapi sekarang prediksinya memang tidak bisa diprediksi lagi. Kalau dulu kita bisa prediksi, sekarang tidak bisa diprediksi. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan.